إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, kita baru saja meninggalkan bulan suci Ramadan dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima setiap amalan ibadah kita, puasa kita, qiyamul lail, qiraatul Quran, bersedekah, zikrullah dan berdoa, serta amalan-amalan saleh yang lainnya. Semoga setiap apa yang kita lakukan bernilai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang meraih al-fawzul azim, meraih kemenangan yang besar dengan ampunan dan maghfirah dari Allah Jalla wa Ala. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk merasakan nikmatnya bulan Ramadan pada tahun-tahun yang berikutnya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara bentuk penyempurnaan dari berpuasa di bulan suci Ramadan adalah melanjutkannya dengan berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini. Telah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal kana ka siyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan lalu kemudian dia melanjutkannya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal,
maka dia seperti seorang yang berpuasa sepanjang tahun. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan dalil dan hujjah yang menerangkan tentang disyariatkannya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Oleh karena itu, dalam madhab al-Imam Syafi'i, demikian pula dalam madhab al-Imam Ahmad, dan dalam madhab Dawud al-Zahiri, mereka berdalil dengan hadis ini tentang disyariatkannya berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ada pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Al-Imam Malik. Mereka mengatakan makruh hukumnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah karena menyelisihi hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Oleh karena itu, Al-Allamah An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ketika menyebutkan hadis ini, "Idza thabatatis sunnah fala tutrak li tarki ba'd an-nas aw aktsarihim aw kullihim laha." Apabila telah sahih satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah ditinggalkan sunnah tersebut, karena ada sebagian manusia yang meninggalkannya dan tidak mengamalkannya, atau mayoritas meninggalkannya, atau bahkan seluruhnya meninggalkan sunnah tersebut. Apabila sunnah itu telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut termasuk amalan yang dianjurkan dan disyariatkan. Apa makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu ia melanjutkannya berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun? Hadis ini diterangkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat An-Nasa'i rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'alallahu al-hasanata bi 'ashri amthaliha, fa siyamu syahrin bi 'ashrati ashhur, wa siyamu 6 ayamin fadzalika tamamus sanah." Bahwa Allah Jalla wa Ala menjadikan satu amalan salih bernilai di sisi Allah menjadi 10. Maka berpuasa 1 bulan itu dikalikan 10, berarti 10 bulan. Dan berpuasa 6 hari juga dikalikan 10, yaitu 60 hari, dan itu senilai 2 bulan. Maka seluruhnya, apabila seseorang berpuasa Ramadan lalu melanjutkannya 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa sempurna 1 tahun lamanya. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi pendorong bagi kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kemudian kita menyempurnakan puasa Ramadan kita dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwa kedudukan berpuasa 6 hari di bulan Syawal seperti hukum mengerjakan salat-salat sunnah rawatib, baik sebelum atau sesudah salat-salat wajib, di mana keutamaan dari salat sunnah rawatib tersebut menjadi penyempurna bagi salat-salat wajib yang kita lakukan. Dan apabila ada kekurangan dari salat yang kita kerjakan, maka akan ditutupi dengan mengerjakan salat sunnah rawatib. Maka demikian pula berpuasa 6 hari di bulan Syawal, apabila terdapat kekurangan pada puasa Ramadan yang kita kerjakan, maka dengan berpuasa sunnah akan menutupi kekurangan tersebut dan akan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini
ada beberapa hukum yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, bahwa berpuasa 6 hari di bulan Syawal dikerjakan mulai dari hari yang kedua dari bulan Syawal. Adapun hari yang pertama 1 Syawal itu adalah merupakan hari raya bagi kaum muslimin, dan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk berpuasa pada 1 Syawal. Demikian pula pada hari Idul Adha. 2 hari ini adalah merupakan hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kaum muslimin untuk berpuasa. Maka dimulai pada tanggal 2 Syawal. Meskipun ada sebagian para ulama menganggap bahwa berpuasa pada 2 Syawal itu makruh, disebabkan karena kaum muslimin mereka masih merasakan kegembiraan berhari raya, bertemu antara satu dengan yang lainnya. Mungkin sebagian mereka masih saling mengunjungi dan berziarah dan bertamu ke tempat yang lain, sehingga sebagian para ulama salaf menganggap tidak dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 2 Syawal. Namun secara hukum syar'i, apabila seseorang melakukannya maka hukumnya sah dan diperbolehkan. Kemudian hukum yang kedua, bahwa keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berlaku bagi seorang yang menyempurnakan puasa Ramadan, sehingga apabila dia memiliki hutang puasa Ramadan, maka hendaknya dia menyelesaikan terlebih dahulu dengan mengqadha, membayar hutang puasanya. Setelah dia selesai, lalu kemudian dia melanjutkannya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu dia menyempurnakan puasanya di bulan Ramadan, lalu dia melanjutkannya 6 hari di bulan Syawal. Oleh karena itu, seorang yang memiliki hutang puasa mendahulukan untuk mengqadha, membayar hutangnya terlebih dahulu, lalu kemudian berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Hukum yang ketiga, bahwa berpuasa 6 hari di bulan Syawal boleh dikerjakan di awal bulan Syawal, sebagaimana boleh dikerjakan di pertengahan bulan Syawal, dan boleh dikerjakan di akhir bulan Syawal. Di hari-hari yang mana saja seseorang berpuasa, maka hal tersebut diperbolehkan. Dan apabila seseorang menyesuaikan puasa 6 hari di bulan Syawal dengan hari Senin atau hari Kamis, karena itu adalah puasa kebiasaan dia berpuasa pada setiap bulan, berpuasa Senin Kamis, juga diperbolehkan. Atau disesuaikan dengan hari-hari putih pada tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 di bulan Syawal, di pertengahan bulan Syawal juga diperbolehkan. Sebagaimana berpuasa 6 hari di bulan Syawal boleh dikerjakan secara berurutan, setiap hari dia melakukannya, dan boleh juga dikerjakan secara terpisah. Mungkin 2 puasa dikerjakan di awal Ramadan, 2 puasa berikutnya di pertengahan, atau 2 puasa berikutnya di akhir bulan Syawal. Itu semua diperbolehkan, karena tidak adanya syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dikerjakan secara berurutan. Namun yang penting untuk kita mengingat bahwa dalam berpuasa sunnah tidak diperbolehkan seseorang menyendirikan hari Jumat dengan berpuasa. Apabila dia hendak berpuasa pada hari Jumat, maka hendaknya dia berpuasa sebelumnya hari Kamis, atau dia berpuasa setelahnya, yaitu pada hari Jumat, pada hari Sabtu. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasum ahadukum yaumal jum'ah illa ayyasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu, bahwa jangan sekali-kali salah seorang kalian berpuasa pada hari Jumat, yaitu puasa sunnah, kecuali apabila seseorang berpuasa 1 hari sebelumnya
atau berpuasa 1 hari setelahnya. Adapun mengkhususkan pada hari Jumat dengan berpuasa sunnah, maka hal tersebut dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebab hari Jumat merupakan hari raya pekanan bagi kaum muslimin, sebagaimana halnya pada hari Idul Fitr dan hari Idul Adha diharamkan bagi seorang muslim untuk berpuasa, maka demikian pula pada hari Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk menyendirikan hari Jumat dengan berpuasa sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima setiap amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberi kemudahan dan diberi taufik untuk menyempurnakan puasa Ramadan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, termasuk di antara hikmah kita dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal agar kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak melakukan ibadah kecuali hanya di bulan Ramadan. Ada sebagian kaum muslimin ketika memasuki bulan Ramadan dia bersemangat untuk melakukan ibadah, memperbanyak amalan salih. Namun ketika meninggalkan bulan suci Ramadan, maka seakan-akan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Maka dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal menunjukkan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang tidak mengenal waktu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di bulan Ramadan, demikian pula di luar bulan Ramadan, kita senantiasa beramal saleh dan memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua berpuasa 6 hari di bulan Syawal disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif bahwa termasuk di antara tanda bahwa ibadah puasa Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba diberi taufik untuk beramal saleh di hari-hari yang berikutnya di luar bulan suci Ramadan. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab, muawadatus siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli amalil abd, fa inna Allah azza wa jalla idza taqabbala amal abdin fa innahu waffaqahu li'amalin salihin ba'dahu. Kata beliau, ketika seseorang melanjutkan puasanya setelah berpuasa di bulan suci Ramadan, itu merupakan tanda bahwa Allah Azza wa Jal menerima ibadah puasa Ramadan yang dia lakukan. Karena sesungguhnya apabila Allah Jalla wa Ala menerima amalan saleh seorang hamba, maka termasuk tanda dan taufik yang Allah Azza wa Jal berikan kepada hamba tersebut, dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan saleh di masa-masa yang berikutnya, di masa-masa mendatang. Maka kita berharap semoga Allah Jalla wa Ala menerima amalan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan dan memberi kemudahan kepada kita untuk beramal saleh di luar bulan suci Ramadan, termasuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأعمالنا الصالحة. اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اعصمنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.